Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita jumpa kembali dalam Iki Story, podcast kekinian. Setiap cerita punya makna. Dan sore hari ini kita berkesempatan berkunjung di sebuah tempat yang sangat istimewa. Dan tamu kita pun sangat istimewa. Saya berada di Kedaton Kesultanan Ternate dan di samping saya sudah ada yang mulia Joe Kolano Sultan Ternate. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Ini punya aktivitas yang cukup padat karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar di Jakarta di beberapa tempat. Tentu ini mungkin cukup menyita tenaga dan sore hari ini kita akan bincang-bincang ringan tentang beberapa hal lah begitu yang boleh jadi ini hal yang selama ini kita cermati bersama dan kita lihat secara bersama pula. Saya memulai dengan pertanyaan seperti ini. Menurut pendapat posisi dan status kesultanan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini itu seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan ringan saja. Terima kasih, saya ucapkan selamat bagi podcast yang baru ini. Iya betul. Dan bisa berkembang. Dan ini podcast pertama kita bersama Alhamdulillah. Ya, sebagaimana kita tahu, Sultanan sekarang ini sudah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Betul. Yang pada tahun 50 bergabung. Ya. Kita baru bergabung tahun 50. Ya. Untuk itu keinginan leluhur kita dengan bergabungnya kita dengan negara Republik Indonesia tentu ada perubahan. Ada perubahan. Yang dulunya di zaman mandiri sebelum datang penjajah, kemudian datang penjajah menjajah, menjadi agak terikat, walaupun hak-haknya masih diakui, masih dihormati, maka bersama dengan raja-raja yang lain bersepakat untuk bisa membebaskan belenggu penjajahan dari para penjajah. Ya. Kemudian bersepakat juga dengan Bung Karno, Bung Hatta, Gus Salim, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk membentuk sebuah negara. Ya. Maka lahirlah negara Republik Indonesia. 80% Republik Indonesia berdiri atas kesepakatan para raja. Keikhlasan para raja memberikan wilayahnya secara cuma-cuma kepada Republik Indonesia. Ini nggak boleh dipungkiri. Betul. Itu sejarah terbentuknya negara kita kan. Begitu. Bukan berarti kita terus menjadi bagian dari negara Republik Indonesia terus kita langsung ditiadakan. Ya. Itu keliru. Kita ini kan kontrak sosial, kontrak politik, bergabung dengan RI. Sampai kapan kita tidak tahu. Tapi tugas Kesultanan Ternate, bagaimana bendera 3 berkibar itu bermakna Sultan Ternate dan rakyat di Kesultanan Ternate tetap mengawal Republik Indonesia sampai kapan pun. Ya. Sepanjang itu masih ada. Itu. Jadi posisi kita sekarang ini merupakan mitra dari pemerintah. Di berbagai level pemerintahan. Betul. Baik itu di pemerintah pusat, dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota yang berada di wilayah Kesultanan Ternate. Ya. Kita tahu kabupaten kota yang berada di wilayah Kesultanan Ternate itu ada 7 kabupaten kota. Ternate, Halbar, Halut, Morotai, Sula, Taliabu. Itu Halsel masuk sebagian. Gane, Makian Kayo, Obi itu wilayah Kesultanan Ternate. Betul. Itu. Jadi Sanana, ya Sula tadi Sanana ya. Nah inilah begitu ikhlasnya Kesultanan dahulu memberikan wilayah yang begitu besar kepada Republik Indonesia. Itu. Jadi seyogianya Republik Indonesia juga
pemerintahnya, khususnya pemerintahnya harus menghormati itu, menghormati, mengakui hak-haknya, bahwa hak adat Kesultanan Ternate secara tradisional yang sudah berlaku ribuan tahun, itu tidak bisa hilang dengan bergabungnya kita dengan Republik. Nggak boleh, sangat nggak boleh, sangat nggak boleh. Nggak ada dalam catatan hukum itu diperbolehkan, tidak ada. Tidak, apalagi dari sisi etika kepemilikan secara tradisional, bahwa sebuah lembaga ketika dia sudah menguasai itu secara tradisional, maka penguasaan itu tetap akan lestari sepanjang dia masih ada. Makanya setiap bunyi undang-undang yang mengatur hak-hak masyarakat hukum adat itu selalu bunyinya itu, penggalan kalimatnya itu, klausulnya itu, bahwa negara hadir mengakui, menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang dia masih ada. Nah, kalau kami ya jelas-jelas masih ada. Iya, eksistensinya jelas kan. Sampai ke tingkat desa semua. Sama aja dengan pemerintahan ini, kalau mereka punya kepala desa, kita juga punya Fanyira. Semua desa ada, pasukan kesultanan ada di setiap desa. Itu. Makanya harus ada sinergitas kemitraan antara kesultanan dengan pemerintah. Ada beberapa hal dari kasus-kasus masyarakat yang pemerintah nggak bisa tangani kok. Kesultanan yang tangani, saya yang tangani, kayak contoh konflik batas desa. Itu. Pemerintah sudah dengan bulan nggak bisa apa-apa. Saya cuma 7 menit. Iya, betul. Tapal batas itu kan hampir sebagian dituntaskan oleh kesultanan. Iya. Artinya saya menyebut saja bahwa kesultanan ini punya kontribusi yang begitu besar terhadap pembangunan daerah kita kan. Saya belum masuk cerita kepada penggalan sejarah yang seperti Bapak artikulasikan, bahwa kontribusi sangat besar, bukan sangat besar, sangat besar. Jadi sangatnya banyak. Hari itu misal saja kalau kita enggan bergabung, maka wilayah Republik Indonesia nggak sampai kemari. Nggak akan sampai kemari. Nah, karena itu saya kembalikan dulu ke pertanyaan-pertanyaan berikut, baru nanti kita coba kemukakan beberapa hal yang terkait dengan sejarah-sejarah itu. Baik. Saya tadi menyebut kontribusi karena menurut saya dulu pada saat penyerahan kekuasaan lalu wilayah dan lain-lain itu kan sebuah kewenangan luar biasa yang diserahkan ke pemerintah gitu loh. Dan tadi saya ingin sampaikan bahwa lewat itu artinya kesultanan begitu besar kontribusinya. Tadi sampai kita mengulang-ulang kembali sangat besar. Artinya bahwa selama ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak kesultanan tentu harus mendapat apresiasi dari pemerintah, paling minimal sebagai yang sebut tadi mitra gitu. Iya, makanya kita perlu mengklarifikasi, meluruskan sejarah. Yang saya maksud kita menyerahkan wilayah kita itu dalam tanda kutip. Masih ada cerita-cerita yang terkait dengan penyerahan wilayah tadi. Itu. Nah, ini sudah kita buka-bukaan di sini. Ini sekedar informasi, tapi tetap satu pegangan kita yang pasti, bahwa Sultan Ternate dan Kesultanan Ternate itu tetap mengawal Republik Indonesia. Tetap menjadi penjaga Republik Indonesia. Tetap menjadi penjaga Republik Indonesia. Siapapun yang mengutak-utik Republik Indonesia, saya akan berhadapan dengan Kesultanan Ternate. Masya Allah, luar biasa. Cuma itu yang kita harapkan tadi, negara Republik Indonesia. Makanya saya mau cerita, kenapa saya bilang dalam tanda petik. Pada tahun 1916, atau sebelumnya lagi 1914, Sultan Ternate ke-46, Haji Muhammad Usman memerintahkan Banau untuk membunuh kontroler Aherbik di Jalolo. Nah, terjadilah huru-hara Jalolo. Setelah dilacak-lacak oleh Belanda, ada pengkhianat di dalam istana. Jadi ketahuan bahwa dalangnya Sultan Haji Muhammad Usman.
Kemudian beliau ditangkap. Ditangkap 1915, dibuang ke Bacan, berangkatkan ke Batavia, diadili, terbukti bersalah karena memerintahkan Kapita Banau untuk membunuh orang Belanda dan diasingkan ke Bandung. Ya. Disitulah putranya Sultan Iskandar Muhammad Jabir yang kemudian menjadi sultan, itu ikut mendampingi, sekaligus bersekolah di HBS di Jakarta. Ya, HBS. 1916 itulah beliau kenal dengan Soekarno. Karena beliau masuk ke perguruannya Hostok Praminoto, di situ sudah ada Soekarno. Berkenalan, kemudian juga berkenalan dengan Haji Agus Salim, dengan Muhammad Atta. Nah, terjadilah diskusi bagaimana membebaskan kerajaan-kerajaan. Kita jangan bilang bebaskan Indonesia tidak ada dulu. Ya. Salah itu, tidak ada Indonesia. Sejarah. Betul. Indonesia nggak ada. Bebaskan kerajaan-kerajaan sehingga bisa merdeka, bisa bebas dan membentuk sebuah negara baru. Begitu. Oh, itu Sultan Iskandar Muhammad Jabir pada saat itu masih pangeran. Sudah terlibat dalam diskusi-diskusi. Bahkan 1928 pun dia terlibat Sumpah Pemuda itu. Nah, cuma dia nggak ngetop karena mesti dampingi ayahnya di Bandung. Oh, iya. Takut dijalimi Belanda. Hanya dia nggak begitu ngetop. Nah, dalam diskusi bagaimana negara baru yang akan dibentuk ini, terjadi silang pendapat mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Soekarno, Haji Agus Salim mau sistem negara kesatuan. Ya. Pangeran Iskandar Muhammad Jabir masih disebut pangeran karena memang beliau belum sultan saat itu. Itu mau negara federal dengan Bung Hatta. Ya. Okay. Berapa fase masa kemudian ketemu lagi sebalik Pangeran Iskandar Muhammad Jabir dari Bandung ke Jakarta ketemu. Bahkan juga ketemu Soekarno di Jakarta, di Bandung kan pada saat itu. Iya, pada saat itu kan Soekarno juga di Bandung. Ya. Kan kuliah juga di ITB juga di sana kan. Nah itu terjadi diskusi yang alot lagi. Ultimatum pertama dari Pangeran Iskandar Muhammad Jabir itu turun karena Bung Hatta kemudian berpaling dari federal ke kesatuan. Turun. Pangeran I.M. Jabir Shah bilang ke Soekarno, kalau negara yang kita mau sepakati terbentuk ini tidak menggunakan sistem pemerintahan federal, maka Kesultanan Ternate tidak bergabung. Ya, tidak bergabung. Di situ sejarah ininya ya. Sudah pergolakan. Nggak ketemu lagi dah tuh. Ya, antara kesatuan dan federasi itu kan. Kemudian banyak negara raja-raja federal yang bergabung dengan opa saya. Ya. Salah satunya pentolannya Sultan Hamid II. Sultan Hamid II. Itu dari Pontianak itu. Betul. Itu udah nggak ketemu lagi. Nanti tahun 1942 baru jumpa lagi. Jumpa lagi karena waktu itu opa saya sudah sultan. 1929 beliau dikukuhkan menggantikan ayahnya. Kemudian jadi residen. Residen Belanda, India Belanda yang asli orang Nusantara. Lagi-lagi saya belum bisa menyebut Indonesia. Karena belum ada. Itu yang asli orang Nusantara. Asistennya berorang Belanda. Karena asistennya ini merasa dia bule terus macam terlalu gagawang, diusir sama opa saya. Yuk pulang ke Belanda. Ini negara saya, yuk pulang. Nanti saya kasih tahu Van Mock. Rupanya dia ke Jakarta, ke Batavia, kasih tahu Van Mock, opa saya dipanggil oleh Van Mock. Nah di situ ketemu lagi dengan Soekarno, Bung Hatta. Jadi intensitas pertemuan Soekarno dan Sultan Jabir Shah ini begitu tinggi. Ya, ketemu lagi, menggagas lagi, lebih memperdalam lagi persoalan sistem pemerintahan. Soekarno tetap bersekufu dengan negara kesatuan. Di situ ultimatum terakhir turun. Jadi opa saya bilang, Bung Karno, kalau memang tidak bisa sistem federal, maka Kesultanan Ternate tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, makanya deklarasi independen RI tahun 45 kakek saya masih bersama dengan Hindia Belanda. Negara bagian dari Hindia Belanda. Karena belum bersepakat pada saat itu bahwa federasi yang diinginkan. Betul. Nanti tahun 49 mau mendekati 50
sistem pemerintahan Republik berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya, Di setiap wilayah berdiri negara-negara bagian. Ya. Di timur berdiri negara Indonesia Timur. ya. Baru kakek masukkan negaranya ke negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur ya, karena pernah waktu negara serikat kan, negara Indonesia Serikat. Iya, Republik Indonesia Republik Serikat Indonesia. ada. Betul. Nah, bergabunglah Kesultanan dengan negara Indonesia, Indonesia Timur, Timur. menjadi negara bagian dari Betul. negara Indonesia Timur. Betul. Yang negara Indonesia Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia Iya. Serikat. Yang presidennya juga Soekarno kok. Ya. Presiden RIS kan Soekarno juga. Benar. Nah, di situ kakek jadi Menteri Dalam Negeri. Rupanya pergulatan antara kesatuan ini masih Waktu itu jalan kakek terus. menjadi Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Dalam RIS itu ya. Enggak, negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur ya. Ya, benar. presidennya Raja Bali. Ya. Jadi menjelang RIS runtuh, rupanya RIS ini nggak bertahan. RIS runtuh, tahun 49 itu Soekarno datang kemari. Ya. Datang kemari, temui sahabatnya. Ya, temui sahabat. Bukan temui sultan. Temui sahabatnya. Karena Indonesia waktu itu baru hanya batas Jawa dan Sumatera Jawa saja. Sumatera. Ya. Gitu. Belum Kalimantan yang apa-apa ini belum. Belum Sunda kecil. Itu belum. Sunda kecil ini yang NTB Bali Ya, itu namanya Sunda kecil. Sunda kecil. Belum datang kemari terus minta opa saya untuk bergabung. Dengan bahasa sudah ya gabung lah sama kita Ya. Republik. Nanti saya perhatikan ya punya kerajaan. Saya perhatikan nanti. Opa saya bilang ke Soekarno, dari dulu saya udah bilang, kalau tidak federal saya tidak gabung. Ya. Sampai malam diundang makan di bawah, di sekarang Kodim tuh. Oh ya. Dulu hotel itu. Itu, opa saya nggak mau datang, utus bendahara negaranya dia, bendahara negara Kesultanan itu Arnold Mononutu. Oh, Arnold Mononutu. Iya, bendaharanya opa itu. Arnold diutus sampaikan sekali lagi sikap opa bahwa kalau tidak federal dia tidak gabung. Nah, makanya saya bilang penyerahan dan tanda petik inilah titik kulminasi ceritanya nih. Ya. Ketika RIS runtuh tahun 50 pertengahan itu, Soekarno datangkan tentara Beranjangan dari Malang. Makanya ada nama Beranjangan. Berenjangan, ada jalan Berenjangan. Datang dan sultannya ditangkap. Oh, Dijadikan tahanan kota. kanan kaki. Maaf. Tahanan kota di sebelah Kodim itu. Rumah sebelah Kodim itu opa saya punya itu. Oh. Itu kalau saya mau gugat bisa. Cuma papa saya udah nasihat, nggak usah pusing sama rumah itu. Karena Iya. Pemda udah jual Ya, sama benar, itu wilayah TKP. Kesultanan. Budi Lim PT kan. Iya, benar. Hmm. Bukan soal wilayah Kesultanan, rumahnya itu opa yang bangun. Oh. Ya. Gitu. Jadi rumah dari opa ya. Iya. Dijadikan tahanan rumah di situ, Iya. tahanan kota tuh rumahnya itu. Diserbu sama rakyat Ternate, dilarikan ke Manado. Opa dengan satu istri dan 8 anak. Dilarikan ke Manado, jadi tahanan barak militer. Di Manado. Iya. Oh. Karena dengar berkapal-kapal mau ke Manado bebaskan sultannya, diasingkan lagi ke Makassar. Makassar. Gak pikir jauh. Iya. Nah, di Makassar diadili. Diadili tuduhannya tidak mau bergabung. Oh iya. Mau negara sendiri. Mau negara sendiri. Iya. Di pengadilan opa saya bukan olok-olok tapi mempertanyakan Iya. dengan kelakar. Kalian ini apa bilang? Kalian ini aneh ya. Kalian punya negara mau digabungkan dengan saya punya negara. Iya, negara saya kan. Iya. Tapi saya nggak mau kalau sistemnya nggak federal. Ya. Salah saya di mana? Pengadilan nggak bisa toki palu. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka konsultasi ke Jaksa Agung Ya. militer. Waktu itu yang jabat itu Hertasning. Oh iya. Opa punya teman juga. Iya. Ya, Kayaknya di Makassar Batavia. ada jalan Hertas Ya nih. memang dia orang Makassar. Oh iya. Karena waktu di Makassar kan dan dia juga dulu. Iya. Sebelum dia dialihkan ke Jakarta jadi Oh. Jaksa Agung muda kalau nggak salah. Jaksa Ya. Agung apa Jaksa Agung muda. Tapi militer. Militer. Jaksa Agung militer. Dari pihak keluarga diwakili tante saya, tante Rini karena papa saya masih umur belasan tahun. Dari pihak pemerintah dia wakili jaksa.
Sampai ketemu Hertasning, karena tahu Opa, Hertasning bilang, iya punya papa itu nggak ada salahnya, biarlah dia keluar Dia dari, keluar. kan di Makassar jadi tahanan Tahanan kota, rumah. Oh, tahanan kota. Diberikan rumah, tinggal. Tapi nggak boleh pulang Ternate, gitu. Dilarang pulang ke Iya, Ternate. boleh kemana saja, saya nggak pulang Ternate. Pulang ke Makassar, tante ini lapor ke Opa bilangnya ini, ya, antar saya ke hakim dulu, jaksa tuh. Lagi-lagi Opa minta pembuktian, kalian harus buktikan saya punya kesalahan. Ya, ya. Tidak ada pengadilan tanpa kesalahan. Rupanya lagi-lagi pengadilan nggak bisa ambil keputusan. Diam-diam mereka konsultasi ke Jakarta, dan diam-diam Jakarta perintahkan tuh dibuang ke Jakarta. Dibuang ke Jakarta, bahkan di Jakarta itu dibikin tidak terhormat. Oh, itu kasarnya tuh dikelelerankan. oh ya. Kasih keleleran. Ya, ya. Jadi tidak disediakan rumah, tidak, layaknya raja yang dibuang. Betul. Gitu kan. Belanda dulu kalau buang sultan-sultan Ternate itu pasti diberikan rumah tinggal, bukan rumah pribadi. Sampai akhirnya dotunya mufti besar Kesultanan Ternate, Habib Abu Bakar Alatas, ya. punya dotu itu yang jemput Opa. Oh, Juga berikut dengan J. Latu Harhari. ya, ya. Nah, tinggalnya itu pindah-pindah. Sebentar nanti di Latu Harhari Perumah, sebentar nanti di Datuk Atas Perumah di Petamburan. Sekarang Ya. jadi museum tekstil. Ya, ya. Museum tekstil. Pemerintah Belanda melalui kedubesnya tahu Sultan Ternate diperlakukan buruk. Diutuslah pejabat Belanda datang ke rumah Latu Harhari dan menawarkan rumah di depan Taman Ismail Marzuki. Itu justru yang pelihara kehormatan Sultan itu orang luar. Waktu bukan orang bangsa sendiri. Bukan bangsa sendiri. Diberikan rumah, ditawarkan rumah di Jalan Kebun Binatang namanya. Ya. Depan Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki. Iya, itu Pak rumah itu. Gak berapa lama pemerintah RI tahu pemerintah Belanda yang mengurus. Saya lebih suka pakai istilah menjaga kehormatan. Menjaga Sultan. kehormatan Sultan. Gitu. Bukan istilah mengurus. Diutuslah utusan pemerintah RI temui Opa, dan untuk mengatasi mereka punya kekeliruan tadi, memberikan rumah di Raden Saleh. Pemerintah RI menawarkan rumah. Iya, di Raden Saleh. Sekarang jadi kantor PKB. Oh, tahu betul kalau ya. Saya kecil di situ. Saya lahir Matraman tahun 66. Saya kecilnya di Raden Saleh. Sekarang kantor DPP PKB. Ya, benar itu. Rumah di situ. Supaya Opa saya ini terlihat republikan, beliau dipekerjakan di Kementerian Dalam Negeri. Okay. Di Kementerian Dalam Negeri dengan nomenklatur jabatannya tuh pegawai tinggi yang diperbantukan. Opa saya kerja biasa. Sebagai pegawai ya? Iya, biasa kerja. Tapi gajinya dia tidak pernah ambil. Oh. Untuk menghidupi anak istrinya berikut sekolahnya, dia jual tanahnya yang di Tubelo itu. Yang sekarang Hotel Presiden. Hotel Presiden. Dia bawa ke sana mau dekat kau lah. Ya. Berapa enggak sampai kau tuh. Berapa kampung dari Hotel Presiden, 2-3 kampung lah. Rakyat Tubelo datang ke Jakarta bawa uang. Lalu beli sembako di pasar induk Jakarta. Itu pasar induk cuma satu dulu di Kramat Jati aja. Pasar induk yang tua maksudnya. Lalu mereka berdagang. Disitulah Opa saya makan. Dan biaya anak-anaknya. Pemerintah Belanda lagi-lagi melalui kedubes saya tahu anak-anak Sultan sekolahnya terbengkalai. Ya. Diutuslah pejabat kedutaannya untuk menawarkan beasiswa kepada Sultan untuk satu anaknya disekolahkan ke Belanda. Oh. Nah, Opa saya lebih memilih Om Ta. Oh. Papa punya kakak. Ya. Nah, yang sempat jadi Sultan. Iya. Om Ta. Berangkatlah Om Ta ke Jakarta. Menjelang beliau pensiun, beliau kumpulkan anak istrinya. Lalu fatwanya turun. Kalau saya pensiun dan saya meninggal nanti, kalian jangan pernah makan saya punya pensiun. Kakek saya tidak makan dari Republik Indonesia.
Ya, ya. Ketika Ini beliau sejarah. meninggal, papa saya, Om Ta, Om Lut sudah meninggal itu. Om Pandi, dan sepupu-sepupu lain termasuk Opa Pianangka, Oman, Ya. Oman Barmawi, itu sama keluarga Bacan Ternate lah di Jakarta menghadap Presiden Soeharto untuk mengembalikan jenazahnya, Jenazah tidak diizinkan. Oh. Tidak diizinkan. Makanya beliau dimakamkannya di Jakarta. Karet Bismarck. Nah, itu sekelumit cerita bagaimana kita berintegrasi. Integrasi dan bagaimana NKRI versus federasi lah dalam perspektif kesultanan pada saat pada waktu itu. Nah, sekarang begini, saya punya. Silakan. Saya punya sedikit pertanyaan juga ke kondisi saat ini, kalau menurut Tunggu dulu, sabar dulu. Cerita tadi belum habis. Belum habis. Silakan. Jadi terkesan opa saya menentang RI kalau cerita tadi tuh. Iya. Belum. Kalau kakek saya ini bukan merah putih, maka saya bilang tadi, kalau beliau terima tawaran Jenderal MacArthur, RI nggak pernah akan sampai kemari. Nah, ini yang jadi entry point bagaimana RI itu bisa ada karena pengorbanan Sultan Iskandar Muhammad Jabir. Ya, benar, harus diakui itu. Makanya saya kalau turun di mana-mana saya ngomong. Ini guys harus diperjelas bahwa posisi kesultanan pada saat itu di bawah Sultan Iskandar Jabir Shah itu betul-betul memberi kontribusi besar terhadap NKRI. Sangat besar. Bukan kontribusi besar, tapi sangat besar. Waktu MacArthur 44 itu mau pakai Morotai, jadi pangkalan militer mereka untuk mengalahkan Jepang di Filipina dan di Almera Kau sana, itu dia kirim 2 kaptennya kemari, Roll, Kapten William kemari, menjemput opa ke sana. Kebetulan Jepang sudah target opa harus mati, Keraton dibombardir, maka ungsilah orang Jepang sendiri yang bocorin. Hari sekian jam sekian keluar dari Keraton karena sudah ada perintah dari Tokyo. Keraton mesti rata dengan tanah. Sultan dan keluarganya mesti dibunuh. Nah, mengungsilah opa dengan 8 anak. Bukan 8, 2 istri dan 8 anak. Masih belum 7 karena Tante Emi, opa masih mengandung Tante Emi. Tante Emi lahir di Australia. Ya. Dari belakang sini turun naik buku bandera. Pokoknya gawat dah. Sampai di Bula kalau nggak salah itu, di situ dijemput sama PT Boat Amerika. Mampir ke Hiri sempat baku sikat sama Jepang di situ sampai Kapita Basir meninggal karena hadang peluru mau kena opa. Terus ke Morotai. Di Morotai itulah ketemu sama MacArthur. Opa saya tanya, kenapa you ambil saya bawa kemari? MacArthur bilang, Sultan orang terpandang di timur. Amerika sedang berusaha menghentikan perang dunia di wilayah Pasifik. Jadi Sultan bantu Amerika. Opa mau. Makanya dia dikasih pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Laut Amerika. Opa saya perwira menengah Angkatan Laut Amerika dengan jabatan Komandan Tempur Wilayah Timur Pasukan Sekutu. Luar biasa. Iya, baru di